pasukan Iran itu berhasil merebut markas Israel. Sebanyak 200 tentara Israel tewas, sedangkan pasukan Iran mengalami luka bagian paha dan lengan. Namun tidak ada yang tewas, maka Mayor Yuda dan rekan-rekannya berhasil kuasai markas Israel. Pasukan Iran melaporkan berhasil mengalahkan kelompok Zionis dan seorang pemimpin kelompok militer Zionis yang saat melakukan serangan terhadap pasukan Iran. Pemerintah Palestina berterima kasih kepada pasukan Iran dan negara-negara Islam lainnya yang telah bekerja sama memfasilitasi untuk kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran, Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anavasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anavasti. Semua upaya pengintaian secara paksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut dicoba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran. Hingga saat ini Komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Lebih dari 40 militan dan tampaknya setidaknya 8 peralatan dihancurkan, ujarnya dalam wawancara dengan stasiun radio utama di Palestina. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata Israel meletus di perbatasan Palestina Sabtu. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anavasti, prajurit angkatan bersenjata Israel tewas dalam pertempuran. Tak hanya itu, setengah lusin peralatan pasukan PM Benjamin Netanyahu juga hancur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengungkap data kerugian yang dialami unit militer Israel di wilayah Tel Aviv dan Haifa. Pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel yang menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Di arah Tel Aviv dan Haifa, serangan dengan operasional taktis dan penerbangan militer, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini, lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A 18-122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Rentetan tembakan mortir Iran memaksa pasukan Israel mundur di sebuah jalan raya Tel Aviv. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu. Tampaknya pasukan Israel merekam suasana mencekam sejumlah kendaraan militer yang hancur. Tak lama kemudian mortir Iran berdatangan membuat para pasukan Israel ketar-ketir menyelamatkan diri. Dalam keterangan unggahan disebutkan, gerombolan prajurit Israel yang mundur di sepanjang jalan raya ditutupi dengan tembakan mortir. Beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Pasukan Iran menggempur kota Tel Aviv, titik fokus berminggu-minggu dari upaya mereka untuk merebut kawasan industri Tel Aviv, Israel Timur. Pasukan Israel terpaksa mundur dari beberapa wilayah di medan pertempuran di kota Tel Aviv saat Iran melancarkan serangan baru dengan tembakan artileri yang intensif selama 2 hari, kata Amerika dalam pemutakhiran data intelijen terbaru pada Rabu. Iran memperbarui serangannya di kota Tel Aviv, Haifa saat pasukan Kementerian Pertahanan Iran meningkatkan kerjasama, katanya mengacu pada Kementerian Pertahanan Iran dan pasukan bayaran utamanya. Pasukan Israel menghadapi masalah pasukan yang signifikan tetapi telah berhasil menarik teratur pasukan secara bertahap dari posisi di mana mereka dipaksa untuk mundur, lanjut militer Amerika dalam pemutakhiran data intelijen harian tersebut. Presiden Iran telah memimpin di pihaknya dalam pertempuran selama berminggu-minggu serta disebut paling mematikan bagi pasukan kedua pihak. Namun pemimpin Iran itu mengeluhkan buruknya dukungan bagi pasukannya dari militer reguler. Pasukan Israel masih mempertahankan distrik barat kota tetapi menjadi sasaran tembakan artileri Iran yang intensif selama 48 jam terakhir, kata pembaharuan data dari Amerika. Sebelumnya Israel yang sedang mempersiapkan serangan balasan sepertinya akan meninggalkan Tel Aviv pada akhir bulan lalu. Namun Israel mengumumkan pada April akan kembali bertempur di sana.
dan mengatakan Iran menderita lebih banyak korban jiwa saat berupaya menyerbu kota tersebut. Sejak pekan lalu, Iran telah memfokuskan kembali serangan daratnya di wilayah Israel sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lain, termasuk pangkalan militer Israel. Adapun Kementerian Pertahanan Iran menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan roket nuklir di perbatasan dengan Palestina, wilayah perbatasan dengan Israel pada Minggu. Daerah itu berada di tengah dua negara tersebut selama serangan itu. The Asia Times mengutip pada Minggu, Iran mempraktikkan peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak yang berkemampuan nuklir. Lebih dari 200 prajurit ikut serta dalam serangan tersebut. Menurut Kemenhan Iran, pasukan mempraktikkan serangan tunggal dan ganda pada target dengan meniru sistem rudal. Mereka juga menjajal lapangan udara, infrastruktur pertahanan peralatan militer, dan pos komando. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran, Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RIA Navasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti. Semua upaya pengintaian secara paksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut dicoba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran. Hingga saat ini Komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Lebih dari 40 militan dan tampaknya setidaknya 8 peralatan dihancurkan, ujarnya dalam wawancara dengan stasiun radio utama di Palestina. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata Israel meletus di perbatasan Palestina Sabtu. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti, prajurit angkatan bersenjata Israel tewas dalam pertempuran. Tak hanya itu, setengah lusin peralatan pasukan PM Benjamin Netanyahu juga hancur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengungkap data kerugian yang dialami unit militer Israel di wilayah Tel Aviv dan Haifa. Pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel yang menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Di area Tel Aviv dan Haifa, serangan dengan operasional taktis dan penerbangan militer, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran.